Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara penanya bertanya, apa dalilnya kunut di dalam salat subuh dan bagaimana hukumnya apabila seseorang salat subuh tanpa berkunut. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban dari pertanyaan ini adalah bahwasanya kunut di dalam salat subuh adalah sunnah thabitah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni kunut dalam salat subuh adalah salah satu sunnah yang diriwayatkan secara sahih oleh para ulama ahli hadis langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang paling masyhur dan paling kuat adalah riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni. Beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Anas berkata, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi hatta faraqad dunya." Dalam riwayat Sayyidina Anas dinyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selalu melakukan kunut di dalam salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini hadis yang dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Di antaranya yang mengatakan demikian adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Hakim. Beliau berkata, "Hadza isnadun sahihun sanaduhu thiqatun ruwatuhu." Ini hadis adalah hadis yang sanadnya sahih dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh para ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau meriwayatkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Sunan Al-Kubra di dalam juz yang kedua. Begitu juga Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Al-Musnad dalam juz yang ketiga. Begitu juga Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya di juz kedua. Al-Imam An-Nawawi, pemimpin para ahli hadis, salah satu ulama yang sangat terpercaya dalam pentashhihan hadis, Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu', begitu juga dalam kitabnya beliau yang sangat terkemuka Khulasatul Ahkam, beliau mengatakan bahwa hadis tentang Rasulullah selalu kunut pada salat subuh sampai beliau meninggal dunia diriwayatkan oleh para huffaz dan mereka mentashih hadis-hadis tersebut, dan mereka mempercayai keabsahannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi bahwa kunut subuh itu adalah amalan yang dilakukan oleh para khulafaul arba'ah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kunut pada salatus subuh. Riwayat ini dinukil dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Kabir
Imamul Madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, dan juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Dan Al-Imamul Baihaqi membawakan banyak riwayat tentang bahwa para khalifah 4 itu mereka melaksanakan kunut sebagaimana yang ditulis oleh beliau dalam kitab beliau Al-Sunan Al-Kubra. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah mendengar penjelasan ini, maka bagi orang yang memiliki amalan bahwa kunut subuh itu sunnah, maka tidak perlu lagi ragu-ragu atas kesunahannya. Atau ada orang yang berkata bahwa kunut subuh itu bid'ah, maka ucapannya itu ucapan yang tidak berdasar, bertentangan dengan hadis sahih yang telah kami sampaikan. Adapun mereka yang tidak melaksanakan kunut subuh, bukan berarti kita menyalahkan mereka, bukan berarti kita mengatakan bahwa mereka sesat. Tidak. Mereka juga memiliki dalil-dalil, memiliki hujjah dalam berbagai riwayat. Tetapi sekarang ini kapasitas kita adalah menjelaskan bahwa orang yang kunut subuh, mereka itu juga memiliki dasar-dasar yang kuat dari hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang terpercaya. Maka tidak seyogyanya seseorang menuduh kelompok lain dengan kalimat bid'ah. Sebagian orang sekarang kadang-kadang gampang menuduh orang yang kunut subuh itu dikatakan sebagai kaum bid'ah karena kunut subuh. Setelah kita mendengarkan tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa hadis tentang kunut subuh itu sahih, dinukil oleh para ulama yang sangat terpercaya, dan juga diabsahkan hadisnya oleh para ulama-ulama yang hufaz, yang sangat terpercaya di kalangan para ulama sendiri, maka ucapan orang yang menuduh bahwa kunut subuh itu bid'ah adalah ucapan yang sembrono, ucapan yang kurang hati-hati. Ikhwani rahimakumullah, oleh karena itu kita kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada riwayat yang sahih dan terpercaya, maka kita mengamalkan sunnah tersebut. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku, kata Rasul, dan mengikuti sunnah para khalifahku yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila ada orang yang dia sholat subuh tanpa menggunakan kunut, maka sholat subuhnya sah. Kita tidak mengatakan bahwa sholat subuhnya batal, karena kunut subuh itu hukumnya sunnah. Apabila orang meninggalkan kunut subuh sengaja, itu pun tidak membatalkan sholat subuhnya, tetapi dia telah meninggalkan salah satu sunnah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, hadirin hadirat, di atas semua tadi ini satu hal, bahwa kita ini harus menghargai perbedaan. Para ulama as-salafus salih radhiyallahu anhum, mereka adalah teladan yang paling mulia dalam menghargai pendapat orang lain. Coba kita lihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, imam ahli sunnah wal jamaah, diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwa beliau ditanya oleh seseorang, wahai Imam Ahmad, bagaimana kalau saya ini sholat di belakang orang yang kunut subuh? Kita harus tahu bahwa
Al-Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa dalam mazhab beliau bahwa kunut subuh itu tidak sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah. Tapi lihat bagaimana adab beliau yang sangat mulia ketika ditanya oleh seseorang dari pengikutnya, bagaimana kalau saya sholat subuh di belakang orang yang kunut subuh? Apakah saya mengikuti kunut subuhnya si imam tersebut atau diam atau tidak mengikuti kunut? Faqala al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, bal yaqnutu, sebaiknya engkau ikut kunut bersama imam yang kunut tadi. Ini adalah fatwa beliau wal Imam Ahmad ibnu Hanbal, imam ahli sunnah wal jamaah, imamul madhab al-Hambali. Ini menggambarkan betapa mulia akhlak para ulama dahulu. Mereka itu mengajari sopan santun yang tinggi di dalam berbeda pendapat, dan juga mendidik para pengikutnya untuk menghargai pendapat ulama yang lain. Selama kita makmum di suatu jamaah dan imamnya kunut, maka Imam Ahmad menganjurkan kita kunut, ikut bersama sang imam agar tidak tampak perbedaan dalam sholat jamaah tersebut. Atau mungkin dikhawatirkan apabila dia tidak kunut akan menimbulkan sesuatu hal yang kurang nyaman atau kurang baik. Ikhwan rahimakumullah, kadzalik begitu juga al-Imam Al-A'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal kemuliaannya, keagungannya, akhlaknya, madhabnya tersebar ke seluruh dunia. Dan Imam Asy-Syafi'i adalah guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Asy-Syafi'i lin-nas kasyamsi lid-dunya wa kal-'afiyah lil badan. Imam Syafi'i bagi manusia itu seperti matahari bagi dunia dan seperti kesehatan, keselamatan untuk badan kita. Bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal memuliakan gurunya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Kita kembali kepada bagaimana Al-Imam Syafi'i mengajari kita tentang adab yang mulia. Suatu ketika Al-Imam Syafi'i pada saat beliau sedang ada di kota Baghdad, beliau diminta menjadi imam di Masjid Al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Hanifah termasuk orang yang mengatakan bahwa kunut subuh tidak sunnah. Al-Imam Syafi'i datang ke masjid beliau. Pada saat itu Al-Imam Abu Hanifah telah meninggal dunia, yang masih ada murid-murid beliau. Nah, pada saat Al-Imam Syafi'i datang ke Baghdad, beliau berziarah kepada Al-Imam Abu Hanifah di makamnya, dan beliau bertemu dengan para murid Al-Imam Abi Hanifah. Pada saat itu diriwayatkan Al-Imam Syafi'i diminta menjadi imam sebagai penghargaan kepada seorang ulama besar. Walaupun berbeda madhab, berbeda pendapat, Al-Imam Syafi'i diminta oleh para muridnya Abu Hanifah Al-Imam untuk menjadi imam salat. Dan pada saat itu kebetulan salatnya salat subuh. Fa'ammal Imam Syafi'i qaumahu al-qauma. Imam Syafi'i pun akhirnya menjadi imam. Pada saat salat subuh tersebut, Imam Syafi'i justru tidak membaca kunut. Fasu'ilah, ditanya, wahai imam, bukankah engkau mensunnahkan kunut dalam salat subuh? Tapi kenapa kau saat ini tidak kunut subuh? Tadi engkau sholat menjadi imam tidak kunut subuh. Fa'ajaba, taraktul kunut ihtiraman
lil Imam Abi Hanifah. Wa fi riwayah taraktul qunut ihtiraman lil ma'mumin alladzina yakni aktsaruhum minal ahnaf. Imam Syafi'i menjawab, aku sengaja tidak kunut subuh, aku tinggalkan kunut subuh walaupun aku mensunnahkannya atau menganggap itu sebagai sunnah, tetapi karena sekarang ini aku berada di masjid yang kebanyakan makmumnya adalah madhabnya adalah Abu Hanifah, maka aku meninggalkan kunut sebagai penghargaan kepada mereka. Dan dalam riwayat yang lain sebagai penghargaan kepada Al-Imam Abu Hanifah, karena ini adalah masjid beliau, markas di mana beliau mendakwahkan ilmu-ilmu beliau, maka aku tinggalkan kunut sebagai memuliakan Al-Imam Abi Hanifah. Saudara, lihat bagaimana ulama-ulama zaman dulu mengajari kita adab yang baik, akhlak yang mulia dalam berikhtilaf. Bukan seperti orang sekarang yang baru membaca kitab sedikit atau membaca hadis 1-2 hadis, baru saja membaca buku-buku terjemahan, terkadang dengan mudah menyalahkan kelompok yang lain, menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan dia, bahkan lebih dari itu mengecapnya sebagai orang ahli bid'ah, bahkan sampai kepada kadang-kadang membenci orang tersebut. Na'udzubillah minal jahalah. Kita harus berlindung kepada Allah dari kebodohan. Ikhwan rahimakumullah. Dan akhlak semacam ini akhlak yang ditanamkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa Sayyidina Utsman ibnu Affan suatu ketika beliau pergi haji. Pada saat beliau pergi haji, beliau sholat zuhur di Mina, ya, dan para sahabat tahu bahwa dahulu Nabi pada saat pergi haji beliau itu mengqashar sholat. Nah, pada saat zaman khilafah Sayyidina Utsman, beliau mengajak orang-orang sholat di Mina di musim haji itu beliau tidak mengqashar, tapi beliau mensempurnakan sholat 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Maka pada saat itu banyak sahabat yang memprotes, wahai Utsman, bagaimana mungkin engkau tidak mengqashar? Padahal dahulu Rasulullah mengqashar apabila sholat zuhur dan asar di Mina di hari-hari haji. Tapi sekarang engkau tidak mengqashar, engkau melakukan sholat itmam sempurna 4 rakaat. Mereka memprotes, tetapi Imam Al-Khalifah Utsman ibnu Affan tetap melaksanakan sholat dengan 4 rakaat. Bagaimana sikap para sahabat yang lain? Walaupun protes, tapi mereka tetap sholat makmum di belakangnya Sayyidina Utsman. Bukan karena takut, tapi menghargai perbedaan. Bahkan seorang sahabat Ibnu Mas'ud ditanya langsung oleh seseorang, wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana engkau ikut makmum dengan Utsman bin Affan, padahal engkau tahu dahulu Rasulullah mengqashar dan Utsman tidak mengqashar? Maka Sayyidina Ibnu Mas'ud menjawab bahwa aku sengaja ikut jamaah dengan Al-Khalifah Utsman walaupun aku mengkritik kenapa dia tidak mengqashar. Dahulu Rasulullah mengqashar, dia tidak mengqashar. Walaupun aku mengkritik dia, tetapi aku tetap sholat berjamaah karena aku tidak menyenangi perbedaan, dan perbedaan itu kejelekan. Lihat bagaimana para sahabat, terutama Sayyidina Ibnu Mas'ud, beliau jelas-jelas tidak sepakat dengan ijtihadnya Sayyidina Utsman pada saat itu, tapi beliau tetap sholat makmum. Inilah akhlak yang besar, inilah akhlak yang mulia, inilah akhlak yang sangat agung dan sangat indah apabila akhlak semacam ini diamalkan oleh kaum muslimin seluruhnya, terutama di zaman akhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menjadikan ilmu tersebut sebagai jalan
untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.